Selamat datang di YouTube channel saya lagi ya. Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan dalam keadaan semangat. Pagi hari ini kondisinya sudah membaik, semakin membaik ya. Dan yes, gitu kan, swabnya hasilnya sudah negatif. Kemudian 2 hari ini saturasi oksigen saya udah 95 sampai dengan 97. Terus kemarin saya juga tapi kemarin saya coba tanpa menggunakan oksigen ini ya, itu turun, jadi turun 90. Nah 190 itu saya kejang, terus kemudian menggigil kejang sekali, kemudian terasa sesak gitu 89 sampai 90. Itu tidak menggunakan oksigen selama 3 jam. Nah, kemudian kemarin dipasang kembali, kemudian diberikan obat. Saya tidak tahu kenapa, apakah mungkin sudah harus ditangani lagi oleh spesialis lagi ya. Dan hari ini memang akan ditangani oleh dokter spesialis paru-paru untuk mengecek tindak lanjutnya seperti apa. Perkembangan lainnya sudah banyak ya, mulai dari batuk, saya sudah tidak batuk-batuk yang sering. Kemudian indera penciuman biasa, untuk rasa juga biasa, makan stabil, dan semuanya badan ringan, terasa normal, suhu tubuh normal, dan semuanya enak, badan rasa enak saja. Hanya ini yang masih ketergantungan oksigen ya. Jadi saya bisa hidup normal, mungkin 10-15 menit saya berjemur kayak pagi tadi, kegiatan pagi 10-15 menit saya berjemur, itu balik, kemudian ganti baju, saya gunakan oksigen kembali gitu, untuk menstabilkan. Kalau saya tidak gunakan ini kayak kemarin 3 jam itu bisa turun sampai 90. Kalau sudah turun tuh udah tadi yang saya sebutkan, menggigil, kemudian kejang gitu. Terus saya tuh kejangnya sampai gitu ya. Pokoknya kalau namanya sakit tuh udah gak enak ya. Oke, mungkin suara ini terdengar jelas gak sih ya, sambil gunakan ini ya, oksigen, bantuan alat. Saya juga mau jawab satu pertanyaan. Kemarin pertanyaannya banyak yang dari media sosial ya, sama lewat WA, Instagram, Facebook ya. Awalnya dari mana sih sakitnya? Saya juga belum tahu awalnya dari mana. Yang jelas saat rekan saya terpapar COVID-19, kemudian dilakukan pemeriksaan. Nah, saya karena satu ruangan persis seharian dengan yang bersangkutan, saya inisiatif aja sih. Pokoknya saya juga badan nggak ada gejala hari itu. Kemudian saya memeriksakan diri untuk bersama teman saya juga yang lain ke rumah sakit umum untuk diperiksa. Kemudian gejala-gejala awalnya bagaimana? Setelah dari hasil pemeriksaan itu, baru hari Selasa itu saya mulai menggigil, demam, agak-agak seperti rasanya mau flu itu ya,
ada lendir di bagian sini gitu ya, lendir padat gitu. Terus indera perasa, lidah terasa pahit ya, lidah terasa pahit. Kemudian badan meriang-meriang, menggigil ya, itu sih itu yang terasa. Kemudian karena ada lendir di sini, terus kemudian saya tidak bisa bernafas dengan baik ya. Hari Rabu itu puncaknya, pas hari Rabu saya dikonfirmasi swabnya hasilnya positif. Saya dijemput, nah itu nanti lihat di konten-konten sebelum ini ya, saya ceritakan itu. Nah, ciri-cirinya seperti itulah. Kemudian apa pertanyaannya selanjutnya, gimana reaksi keluarga gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan juga, gimana sih reaksi keluarga dan lainnya supaya ini ya. Saya sih terbuka aja sih, jadi apa perkembangan saya yang saya rasakan tiap hari, terus kemudian apa yang saya tidak bisa tidur, saya pikir apa, saya pengen cerita apa, itu semua saya ceritakan ke kakak saya ya, ke ibu saya. Terus kita sharing, jadi saling menghibur. Terus ibu juga ya, dalam hari ini ibu sama mbak juga berdoa. Saya juga kita sudah memang dari dulu membangun supaya terbuka apapun itu gitu ya, mau sepahit apapun, mau apapun yang terjadi dalam kehidupan harus terbuka, ceritakan semuanya. Jadi saya ceritakan kalau misalnya saya hari ini nggak bisa, saya sesak, saya nggak bisa tidur bu, mana itu bisa sampai satu hari 4 kali video call, durasinya bisa 30-40 menit gitu, supaya apa, jadi nanti dari keluarga juga tahu perkembangannya. Kalau yang biasa yang nggak bisa bikin saya tidak tidur itu ya oksigen. Jadi kalau pertama pakai oksigen ini itu berkembung ya, karena isinya angin, jadi berkembung, bersendawa, terus buang-buang angin, buang-buang angin. Kemudian ditambah dengan obat malaria yang obatnya itu keras ya, jenisnya keras, jadi emang benar-benar nggak bisa tidur sama sekali. 3 hari itu saya nggak bisa tidur, ditambah oksigen. Jadi oksigen itu bikin saya itu kayak imajinasi, saya membagi ruang-ruang oksigen saya, ini untuk jantung, ini untuk hidung, ini untuk paru-paru gitu, sampai begitunya. Tapi ya dengan makanan, dengan minuman, saya rutin minum air putih ya, air putih. Ada juga saya minta tolong teman-teman di sini untuk bantu siapkan ceret elektrik sehingga saya bisa minum air hangat. Jadi ya masih bisa membuat badan tetap nyaman ya, seperti itu. Terus apa lagi? Oke, kalau sudah kena COVID, apakah kena COVID berulang lagi? Saya belum tahu ya, kalau apakah sudah setelah nanti kena COVID-19 bakalan tidak terjangkit COVID-19, otomatis tidak ya. Bisa jadi sampai ada yang kena sampai lebih dari 3, ada yang bisa lebih dari 1 kali, ada yang pernah. Jadi ya kembali ke individunya gitu ya. Kalau tetap tidak patuhi protokol COVID-19 ya kena lagi gitu. Jadi tapi saya berharap
yang sudah pernah kena, sudah merasakan, ya kita harus sadari diri, tidak perlu diingatkan lagi, ya otomatis harus benar-benar prihatin dengan hidup dengan cara patuhi protokol COVID-19. Mulai dari diri sendiri aja dulu sih, gitu aja tah. Dan tidak perlu terjadi sampai harus 2 kali, ya jangan sampai. Oke, tips-tipsnya untuk yang belum kena COVID ya. Oke, tips untuk yang belum kena COVID, untuk kalian semua yang belum kena COVID, saya sih pribadi hanya bisa ingat pesan ibu itu aja ya. Jadi jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, menjauhi kerumunan. Itu aja sih, ya jaga kebersihan, kuatkan iman dan kuatkan imun. Nggak ada obat-obatan yang spesial langsung dikasih minum langsung sembuh, nggak ada. Jadi obat-obatan tuh banyak banget. Oh ya, saya belum ceritakan. Jadi saat saya kena di hari ketiga itu saya drop sekali. Saya bisa sampai 89, 90 3 hari berturut-turut dengan saturasi 90 itu walaupun sudah pakai oksigen, karena saya malaria tersiana kelas 1. Jadi saya benar-benar tepar, benar-benar drop, nggak bisa sama sekali bikin konten apapun. Jadi dengan ditambahnya saya sesak, demam, meriang, menggigil, malaria. Tapi saya puji Tuhan mengikuti semuanya, minum obat yang begitu banyaknya, kemudian juga jalani protokol COVID. Terus di sini tenaga medisnya juga tidak membebani kita. Setiap berobat diberikan motivasi. Bahkan saya kemarin terakhir itu yang saya coba 3 jam lepas oksigen ya, kemudian saya kejang ya, kejang itu karena tiba-tiba langsung 99-90 saturasi saya itu benar-benar sampai dibilang, ayo pak, kuat pak ya, kuat gitu, dipegang tangan saya, terus kemudian diajak apa, pak bapak harus kuat gitu. Jadi ya, aduh, kalau sudah ingat situasi itu saya ingat lagi. Jadi jangan sampai seperti itu, apalagi misalnya ada penyakit penyerta seperti kayak penyakit paru-paru atau penyakit jantung atau penyakit diabetes dan lain-lain, itu yang memang sedikit membantu. Jadi sebaiknya kalau belum kena COVID dan masih sehat-sehat, jaga kesehatannya ya, patuhi protokol COVID-19 nya. Gitu aja, simple gitu aja. Oke, mungkin pertanyaan-pertanyaan sudah saya jawab semua, dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi buat seluruh tenaga medis ya. Saya di sini bisa sampai 6 kali dikontrol, sampai jam 2:30 pagi itu dikontrol, datangin untuk cek tensi, ngecek saturasi, pernapasan saya, kemudian bagaimana bapak, jangan lupa bapak berdoa, begitu. Itu yang membuat saya ya semangat gitu ya. Jadi terima kasih untuk semua tenaga medis, teman-teman semua, keluarga. Tidak ada yang dapat menggantikan itu semua ya. Bahkan pengap-pengapan itu susternya, terus kemudian dokter juga gitu ya,
tapi masih layani kami dengan begitu baiknya dan sangat. Terima kasih juga untuk manajemen kantor semuanya, teman-teman kantor yang sudah memberikan kesempatan sama izin sehingga saya bisa fokus untuk kesehatan saya dulu. Terima kasih semuanya. Sekali lagi untuk rekan-rekan yang masih berjuang melawan COVID-19 yang ada di karantina, yang ada di pusat-pusat layanan kesehatan yang sedang terbaring lemah, saya doakan semoga lekas sembuh. Kita pasti bisa berjuang melewati ini semua. Yang bisa sembuhkan adalah diri kita sendiri gitu. Gitu ya. Jadi yang bisa sembuhkan diri kita sendiri. Jadi semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa ya, berdoa, berpasrah, serta berusaha. Itu aja. Jangan pernah mau kena COVID dulu baru mulai merasakan ini itu gitu. Kalau belum kena COVID ya harus menjaga kesehatan. Itu aja. Terima kasih semuanya. Jangan lupa tetap patuhi protokol COVID-19 dan see you. Oke, ini hasil swab kemarin, puji Tuhan dinyatakan negatif. Oke, itu aja. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel saya ya. Terima kasih. Dah.